Ada beberapa hal yang sering membuat kita patah hati. Ada berbagai macam hal yang membuat kita tersenyum kembali. Ini bukan tentang patah hati, namun ini salah satu cara untuk menenangkan diri dan mensyukuri apa yang sekarang sedang kita jalani. Ini adalah waktu yang kami tunggu-tunggu. Merangkai kata dan merangkai cerita memang tidak seindah realita. Setelah sekian lama saya tidak berpergian ke gunung, dan kali ini saya menyempatkan untuk kembali menyapa alam semesta. Kita persiapan dulu, terus sekalian kita makan-makan. Liwat. Oke, yuk makan-makan. Kali ini kita lagi singgah di rumahnya Kang Ojil. Rumahnya ada banget di sini. Perkenalan dulu. Kang Aboy, dari mana Kang Aboy? Ini Kang Aboy teman-teman. Cikande, Sumurejo. Cikande. Tujuan kita mau ke Gunung Gede, Bogor. Ini ada Danu. Apa ini? Kita tandus dulu dari ujung kepala sampai ujung ekor. Tasik ya. Dede Inon punya. Harumnya. Ini Kang Ojilnya. Sama apa namanya? Sayur ya. Wah, mantep banget. Ada Danu, ada Daniel, Kang Ojil. Waduh, makasih banyak nih Kang Ojil. Udah direpotin ini. Danu, Daniel, perkenalin Danu, dari mana Danu? Dari Kresek. Daniel. Dari tadi. Sama saya juga dari tadi. Dari Kresek. Wahyu. Ini Wahyu deh. Janti. Udah ya, segitu doang. Oh iya Andy. Oh, pura-pura sibuk pengen ditanyain ternyata ya Andy. Rajin amat. Ada kamera ya, rajin. Andy. Setelah nasi dan lauk pauk matang, kami pun makan. Sejenak kopi dan dibarengi dokumentasi. Lalu kita mempersiapkan semua peralatan pendakian untuk pemberangkatan hari ini yang akan dilakukan setelah ba'da maghrib. Dan untuk pendakian kali ini saya tidak sendirian. Beberapa kerabat saya yang hebat merencanakan pendakian ini dengan sangat cepat, dan perencanaan ini di hari yang sangat dekat. Bahasa gaulnya seperti tahu bulat. Hehehe. Kami semua tancap gas menuju Bogor, pemberangkatan dari Banten. Perlahan demi keselamatan dan bertahan meskipun itu menyakitkan. Sesampai di Jasinga, kami berhenti sejenak, sembari belanja logistik yang masih kurang. Kita lagi ngeres dulu di Indomaret Lebak. Perjalanan masih 3 jam. Waktu tetap saja berputar, namun sayangnya kita masih dalam perjalanan. Lumayan rumit sehingga kita tiba di base camp pada jam 1:30 malam. Ini sangat melelahkan. 1:30 loh kita. Jam 1-an tadi sampai di base camp. Kadang perut lapar. Kan yang kita makan malam ini cuma mie. Yang penting bisa tidur. Dingin banget. Jam 2 pagi. Energen dulu menghangatkan badan. Ini udah lapar. Pengisi perut malam ini hanya mie instan. Tak lama kemudian ngopi sejenak dan ditemani obrolan sajak. Lalu kami semua tidur, mempersiapkan stamina untuk besok pagi pendakian. Memang kalau untuk pendakian sih sudah lumayan sesering ini ya kalau Gunung Gede, dan kebetulan pendakian kali ini saya bawa teman-teman atau kerabat-kerabat yang luar biasa banget semangatnya pengen mendaki Gunung Gede. Mudah-mudahan kita semua mulai setar dari base camp sampai ke base camp, dari rumah pulang ke rumah selamat sampai tujuan. Setelah pagi tiba, semua perlengkapan sudah siap, urusan simaksi pun sudah selesai.
dan kita sudah bisa melakukan sebuah pendakian. Pengen beri hati, biar ngobrolnya dari hati ke hati. Perlahan kita berjalan dengan pasti. Keindahan alam semesta benar-benar memberikan sebuah inspirasi. Bang Daniel Sempetin buat healing, mantap. Ini termasuk pendakian pertamanya mereka ke Gunung Gede. Kang Daniel, Hendy, Danu, Irfan, Abuy, dan Wahyu benar-benar semangat sekali pagi ini. Pendakian Gunung Gede Pia Putri memang jalur pendakian yang cocok untuk pendaki pemula. Di pendakian ini lebih banyak istirahat daripada mendaki. Dan ini sangat wajar karena saya mengkhawatirkan fisik mereka. Istirahat dulu ya, Mang. Kalian tahu nggak ini siapa? Ini tuh adiknya abang itu siapa? Jawin. Tuh, mirip nggak? Gimana ya, Pan? Perjalanan masih panjang, semangat pun masih sangat panjang. Boleh. Siap gas. Pos 1 masih jauh nggak tuh? Ini depan nih. Depan. Ayo berangkat lagi ya. Ayo. Setelah sejenak istirahat, kami semua melanjutkan pendakian. Tujuan saat ini adalah pos 1. Di sana sangat banyak sekali kenangan yang tertinggal. Alam semesta sangat baik sekali. Bumi menampak kami, langit yang menaungi. Beberapa alam yang indah diciptakan untuk para hamba menikmati keindahannya. Cobalah sesekali pergi untuk menikmati alam semesta yang indah ini. Sebab di sana sangat banyak sekali keindahan yang belum kita ketahui. Luasnya samudra dan terbentang langitnya, salah satu kuasa yang Maha Pencipta. Dan ini sangat disayangkan jika kita tidak pernah berani untuk mencobanya. kurang lebih kita bakalan sampai di Surken dan kita bakalan ngecamp. Cuman sayangnya ngecampnya sama cowok. Firasat gimana nih firasat? Aduh, Tenang, aman, jaga pandangan. Kak gunyung suruh sini. Oh iya, buat yang gunyung nih. Aduh, Gak ikut. sayang banget nggak ikut ya. Padahal mah ini Seru enak ini. banget, seru banget ya naik gunung. Ada Danu, ada Abuy, Irfan, si Batak. Suasana sejuk ini adalah suasana yang saya senangi. Entah, ini salah satu kebahagiaan yang sangat nyata. Dari pos 1 kita melanjutkan kembali setelah lamanya beristirahat yang ditemani sebat dan kopi nikmat. Sedikit berbincang tentang obrolan yang hangat. Oh iya, di pendakian ini saya bergantian bersama Daniel untuk mendokumentasikan petualangan ke Gunung Gede. Kang Irfan khusus bagian melepas landaskan drone untuk nanti setelah tiba di Surken dan Puncak. Danu, Abuy, Hendy, dan Wahyu bagian menghabiskan makanan dan kopi. Sorry salah. Mereka itu termasuk kerabat saya yang sangat bermanfaat, yang membantu kami membawakan logistik dan perlengkapan mendaki. Katanya pendakian gunung itu salah satu cara kita mengetahui sifat dan sikap teman-teman yang sebenarnya. Di sini tidak hanya lelah dalam pendakian, mungkin hanya orang sabar yang bisa memahami sikap dan sifat kerabatnya ketika mendaki gunung. Bentar lagi kita mau sampai di pos 2 ya. Yuk, semangat. Perjalanan yang luar biasa. Tapi perjalanan ini termasuk perjalanan yang nggak terlalu gerah gitu ya, nggak panas. Karena kebetulan cuacanya mendung, berkabut jadi di perjalanan. Mudah-mudahan semoga nggak hujan ya Nang ya. Ya mudah-mudahan. Sejenak rehat di pos 2, kami melanjutkan kembali pendakian ke pos 3 untuk beristirahat yang lumayan cukup lama. Karena di pos 3 kami akan tiba sekitar jam 12 siang. Masak, makan, ngopi, lalu tidur sejenak. Kami semua sudah mulai merasa kelelahan, berjuang tanpa sebuah asupan benar-benar membuat kami mudah kecapean. Namun ini bukan salah satu hal buruk yang memerintah kami untuk menyerah. Di sisi lain kami pun ingat bahwa perjuangan sebelumnya malah lebih parah dan gejolaknya sering menumpahkan darah. Maka apalah arti dari sebuah ambisi hari ini?
jika kita berhenti di tengah-tengah perjalanan. Yang ada hanya akan menjadi sebuah kenangan yang sangat menyedihkan. Kami semua saling menyemangati dan membantu satu sama lain agar pendakian ini tidak berhenti di tengah-tengah pendakian. Saya memberi saran kepada mereka agar di pikiran mereka tidak bertuju memikirkan puncak, karena itu akan menguras pikiran kita, sehingga tenaga yang kita miliki pun akan terkuras begitu saja. Karena saya rasa puncak itu tidak akan kemana-mana. Sebaiknya perlahan saja, jangan terburu-buru. Dan apa yang belum kita miliki adalah sebuah misteri. Dan perjalanan yang sudah kita lewati adalah sebuah histori. Dan untuk saat ini adalah perjalanan yang benar-benar pasti. Setelah perjuangan yang luar biasa, akhirnya kita tiba juga di pos 3. Sejenak istirahat, lalu kita masak. Hari ini kita masak apa ganteng? Ada di sini. Biasa masak nasi, kita terus masak sambelen, bikin sambelen gitu. Masak tempe, terus mie paling lah untuk sementara mengganjal perut biar nggak terlalu lemes. Posisi sekarang di mana ganteng? Kalau untuk posisi sekarang kita ada di pos 3 jalur. Semangat saya dan mereka akhirnya tumbuh kembali setelah sampai di pos 3. Kini bumi kembali terasa indah, matahari tersenyum riang gembira. Satu persatu kami menyiapkan bahan makanan untuk dimasak. Saya bagian memasak nasi, Daniel dan Danu bagian dokumentasi. Irfan dan Wahyu membantu memasak lauk pauknya. Hendy bagian ngopi, dan Aboy saya suruh dia untuk tidur karena staminanya sudah sangat lemah dari teman-teman yang lainnya. Di pos 3 tidak hanya ada kami saja, beberapa pendaki pun ikut serta beristirahat, mengisi perut, memulihkan tenaga untuk pendakian selanjutnya. Di pos 3 saya kembali bernostalgia dengan pendakian bersama 6 kerabat saya pada tahun 2019, mengingat obrolan sajak bersama kopi hitam yang begitu nikmat, dan sebuah pendakian dengan tawa lepas bercampur lelah yang membuat kami menangis puas. Cuaca udah mulai dingin, perut sudah mulai lapar juga ini. Perjalanan estimasi berapa jam lagi Bang Ojo? 1,5 jam. 1,5 jam. Nggak sabar, pengen buru-buru cepet ke atas. Kenapa? Emang di atas ada apa? Penasaran aja, nggak tahu. Penasaran kenapa? Nggak tahu. Di pos 3 hampir menghabiskan waktu 1 jam untuk beristirahat, dan santap makan siang sudah siap dimakan. Setelah perut terisi, entah kenapa mata kami yang terasa berat. Aku juga manusia, dengan raga yang memiliki rasa, memiliki kasih sayang begitupun cinta. Dan bukan hanya kalian yang ingin disayangi, aku pun butuh dicintai. Kalau kata Bang Hendy sih ya gini, cinta yang sempurna akan hadir tanpa harus direncanakan. Tetapi ada satu hal yang harus kita tanamkan kepada diri kita, untuk mencintai diri sendiri sebelum cinta itu jatuh kepada orang lain. Jika itu terjadi, kita akan merasakan kebahagiaan yang membuat kita paham apa itu arti menyayangi seseorang yang kita cintai. Gimana perasaannya Mang Daniel? Perasaannya seneng, capek, tapi banyakan senangnya sih. Kebanyakan senang ya? Iya dong, karena ya kapan lagi ya kan? Dan pendakian ini adalah salah satu cara menyenangkan diri sendiri. Mungkin ini melelahkan, tetapi bagi kami ini menyenangkan. Namun pendakian dari pos 3 menuju Surken menumbuhkan keegoisan kepada kami semua sebab lelah yang kami rasakan. Rasa tangis sudah tidak tertahan. Jalur pendakian serasa membunuh kami secara perlahan. Namun ini bukan waktunya kami untuk menyerah. Kami hanya butuh sebuah kekompakan agar pendakian ini tidak terasa begitu lelah. Dan Surya Kencana sudah sangat dekat. Dengan mustahil, rasa yang sudah mati tiba-tiba hidup kembali.
Ketiduran mang. Mantap. Jadi Surken ini sekarang keadaannya ngabut di jam 5:30 ya. Oke. Wah, Jujur senang banget dengan cuaca kayak gini. keren ya. Ya, yang diinginkan. Kapan lagi gitu bisa megang kabut? Iya. Satu kali. Apa nih? Baru 1 kali. Karena luka tidak akan bisa menyembuhkan hal yang Sekian panjangnya perjalanan, akhirnya kita tiba juga di Surken pada jam 5 sore. Kami semua mencari tempat yang lumayan nyaman untuk mendirikan tenda. Kita bekerja sama agar secepat mungkin tenda camp berdiri dan bisa digunakan. Setelah pasang tenda, saya dan Irfan pergi mencari sumber air. Karena kebetulan sesampai di Surken kita semua kehabisan air minum. Jadi terpaksa saya harus mengambil air untuk minum dan masak. rata mengabui. Manusia mempunyai fisik yang berbeda-beda. Dan di pendakian kali ini yang sudah merasa kedinginan adalah Abuy. Juang menggigil parah. Mungkin jika saja Wahyu tidak memberikan pertolongan, Mang Abuy bisa saja terkena hipotermia, penyakit gunung yang sangat mengerikan. Sebelum maghrib, ya, beresin dulu tendanya, biar istirahatnya enak. Habis ini kita ambil air ya. Biar kerasa anget. Soalnya udahlah nggak mood. SB yang dapat nyewa, usahain dalamnya itu sama luarnya nih. Itu sinkron buat dipasangin laginya. Karena dia sewanya beda-beda orang. Takut katanya ketukar. Handy pun kedinginan, kepedesan. Kalau udah masuk tuh enak banget. Masak mie pakai Biar mateng. telur. Pakai telur. Isi spesial. Spesial Buat siapa? Buat Mang Ojil. Ya. Sama kelapa. Ada. Ada. Guys, kita lagi bikin teh dulu. Semalam teman-teman termasuk kita semua pada kedinginan, tapi alhamdulillah pagi ini dikasih sehat badan lagi. Alhamdulillah Hendy kakinya mulai enakan, tadinya sakit. Nah, batak. Untuk pagi ini kita sarapan dulu sebelum summit, dan kita bakalan masak pizza, sosis, terus itu apa namanya, martabak. Pokoknya mah yang penting kenyang ya, biar bisa summit. Cuman sayang kita kesiangan ini, seharusnya kita summit jam 5. Niatnya ya dari semalam, tapi bangun jam 5 pas. Pada akhirnya persiapan prepare aja. Sekarang udah jam 6:30. Kemungkinan jam 6, jam 6:30 kita summit. Memang mager, pendaki mageran begini ya. Mantap lah. Cuman yang lain masih pada tidur. Seneng ini naik gunung gitu. Gue udah pikir buat apa ya? Kita capek-capek nanjak, terturun lagi. Itu masih dalam pemikiran saya, Mang. Aduh, dari dulu itu setiap orang nanya, ngapain sih ke gunung gitu kan? Orang cuma naik sampai puncak turun lagi, gitu kan, Mang? Setiap kali kita mendaki, memang dari perjuangan yang kita mulai dari base camp hingga sampai ke tempat ini itu sangat luar biasa capeknya, ya kan? Luar biasa banget. Ada beban yang harus kita bawa ke atas, karena kalau nggak kayak gitu ya kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain di atas. Benar. Bawa logistik, tenda, semuanya kita persiapkan, obat-obatan.
Tapi kalau udah nyampe sini mah aduh nikmat, punya kenangan tersendiri kita ya. Rasanya tuh pengen tinggal di sini gitu. Rasanya ya memang Pengen ngebawa rumah yang ada di kampung. tinggal Diangkat di ke sini. sini. Pagi ini kami semua kesiangan. Ini bukan masalah besar untuk tidak melanjutkan summit. Kami semua tetap akan summit setelah sarapan. Semoga pendakian menuju puncak diberi kemudahan dan keselamatan. Perjalanan summit dimulai jam 7 lewat perlahan setelah sarapan. Yang kami bawa hanya makanan ringan dan kopi-kopian. Karena di puncak kita hanya akan menikmati kopi hitam bersama dingin yang mencengkram. Kita udah mau menuju ke puncak summit yang dimana summit kita ini kesiangan. Iya, bukan kesiangan lagi ini. Lebih Kalau- siang banget. Kalau dalam perlombaan kesaingan ya. Nah, itu betul. Kalau kita ini kesiangan, Mm-mm. kalau dia kesayangan. Aduh. Gimana Bang Daniel? Pagi ini kita luar biasa ya. Nyampe di puncak Tugunya tuh ya. Iya, aduh. Jam berapa? 6.10. Kita jam 7 lewat. Mantap nih. Rombongan nih. Rombongan. Rencana turun jam berapa? Jam 12 paling turun. Ya. Mau turun ini ya, udah beres puncak ya. Bang, makasih banyak. Oke. Siap, hati-hati ya. Ya, Bang. Nanti kita ketemu lagi di Surken. Semangat ya, Bang. Oke. Perlahan kami melanjutkan pendakian. Setelah bertemu dengan beliau semalam yang menolong Irfan di saat kedinginan. Terima kasih banyak orang baik. Aduh, Mang Irfan pegel ya? Aduh, iya nih. Mantap ya. Mantap ini pijitan Daniel. Pagi ini mereka terlihat bahagia, padahal semalam sudah lemah tak berdaya. Pendakian ini memang rumit, tapi ada banyak kisah untuk nanti kita ceritakan di depan teras rumah ditemani teh hangat dan perbincangan yang akan kembali teringat dengan yakin dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Gede. Sampai juga. Akhirnya. Terlalu sayang nyakitin. Enggak capek ini mah. Nah, terbayar ini terbayar, Mang. Berbayar ya Mang? Pakai juga ini. Makasih yang udah ngasih. Kepake. Bermanfaat. Gimana? Sampai di puncak. Gak bisa berkata apa-apa. Akhirnya sukses ya? Iya, sukses. Walaupun- Mision sukses. Di jalan anggot-anggotan di puncak bahagianya luar biasa. Iya. Ngopi dulu Mang Ojo. Siap. Jalan ngamut. Sekali lagi punten sama Kang Oji. Minta maaf ngajak anak-anak yang baru. Iya, nah itu. Ngeselin pasti. Nah, emang ngeselin banget. Iya. Diwajarkan saja. Repot sendirian pasti kamu. Iya, repot banget. Minta maafnya seluas-luasnya. Ya, seluas. Terbaik buat yang Oji. Baik lah. Makasih. Penting ada yang Iya. ya, teman. Yampura kurang seluas surken lah. Malam kedinginan ditolongin Kang Ojil. Jaket Kang Ojil pun sampai rela nggak pakai jaket. Masya Allah, luar biasa. Biasa. Makanya Luar biasa. best Kang Ojil. Mantap. Lain kali nanti kayaknya
Lain Ya, gunung kita ketemunya ya. Itulah kepemimpinan Kang Ojil tuh luar biasa. Luar biasa, nggak bisa berkata Malah apa-apa. pemimpin ditinggalin Iya tadi karena ketiduran pemimpinnya. Aduh. Parah-parah. dia mah. Ini yang ninggalin nih. Sama Daniel. Aduh, parah banget. Cuaca hari ini benar-benar sangat cerah, dan ini adalah cerita yang sangat bersejarah. Sebelum dokumentasi, kami semua memasak kopi dan mie instan, ngopi sejenak, mengisi perut, ditemani obrolan yang hangat. Sungguh, hari ini saya sangat senang sekali bisa mengenalkan mereka dengan alam semesta yang indah ini. Dan kalian sangat beruntung bisa merasakan kebahagiaan yang nyata setelah melihat indahnya alam semesta. Karena hal ini tidak semua orang bisa merasakannya. Aduh. Sulit berkata-kata pertama kali naik gunung sampai ke puncak. Karena kemarin-kemarin mentok-mentok sampai pos 4. Aduh. Itu banyak kendalanya banget. Dan sekarang alhamdulillah karena pemimpinnya Kang Ojil Pemimpin. jadi bisa selamat sampai ke puncak. Dan mudah-mudahan dan kita juga mudah-mudahan turunnya selamat sampai tujuan sampai rumah kembali ya. sehat sentosa. Amin. Sukses, Mang. Mantap. Sukses. Pon. Sukses ya, Pon. Waduh, alhamdulillah sukses banget kita. Aman. Keren. Setelah merasa puas, kami semua kembali turun menuju Surken. Dokumentasi di puncak sudah cukup. Waktunya kita masak, lalu makan. Mana, Mang, sepatu, Mang? Iya Mang. Ah, sampai copot. Copot sepatu ya. Aduh, Kita udah merasa ganteng Bang karena kita udah sampai ke puncak. Sampai ke puncak. Boleh. bangun Bang Ojil. Siap, sami-sami. Berkat kerjasama yang baik ya. Aman, mantap. Alhamdulillah kita bisa kembali. Dia kolot Turun. amat sinu beneran, Be. Mang Abu ini mantap. Walaupun hampir menyerah, Walaupun hampir menyerah tapi pada akhirnya pada akhirnya sampai juga ya. sampai ke tempat yang Sukses. diinginkan. Mungkin pendakian ke gunung adalah pendakian saya yang kesekian kalinya. Walaupun tempatnya sama dan puncaknya itu-itu saja, tetapi setiap perjalanan memiliki cerita dan kenangan yang berbeda. Maka setiap kalinya saya pergi ke gunung, semua cerita akan tertulis di buku sejarah milik saya. Gunung itu adalah surganya dunia. Dan entah mengapa, beberapa orang sangat senang berpergian ke gunung. Padahal, berpergian ke gunung itu adalah salah satu cara kita mempersulit diri. Namun, bagi orang-orang yang suka dengan mendaki gunung, baginya adalah salah satu kebanggaan di dalam diri. Dan ini adalah pendakian yang akan terkenang sepanjang masa hidup mereka. Dalam pendakian yang sangat saya rindukan adalah kebersamaan. Maka hal terberat setelah pertemuan adalah perpisahan. Air mata lepas mengalir, salah satu kebanggaan kepada diri sendiri. Serasa mustahil bisa berada di titik ini. Kebahagiaan saat ini hampir membuat kami lupa bahwa di rumah sana ada orang-orang istimewa yang mengkhawatirkan petualangan kita. Terima kasih orang-orang tersayang. Terima kasih semuanya. Biasa ya. Berdokumentasi yang masak, kita harus masak nasi, makan, karena lambung kita harus dijaga. Petualangan ini sangat luar biasa. Berkat doa dari sosok wanita yang hebat. Ia adalah ibu.
yang selalu mendoakan anaknya dari setiap hela napasnya tanpa harus dipinta. Ia rela menangis demi anaknya tersenyum. Ia rela bekerja keras demi sekantung beras. Dan ibu adalah manusia yang terpandai dalam menyembunyikan tangis. Di hadapan kita, ia hanya akan tersenyum manis. Terima kasih ibu, anakmu akan segera kembali pulang menemuimu. Balik, Pak. Balik. Sehebat apapun kita berpetualang, serumit apapun rintangan, tujuan terakhir kami adalah rumah yang paling nyaman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kedua orang tua. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga alam semesta. Jauh, Mang. Weh, duluan aja ya. Karena kalau apa ya, kalau dilemes-lemesin tuh nanti makin males, Mang. Makin males ya emang. Sebenarnya sekalian capek. Gimana, Nok? Sempurna ya? Apa merah? Sempurna apa merah? Ini jarcok. Oh, jarcok. Akhirnya kita sampai juga ya di pos 1. Kita turun dari kisaran jam 1:30 siang karena memang ada sedikit kendala. Yang satu, kita banyak-banyak ngambil dokumentasi di Surken. Terus turun juga kebetulan ada beberapa pendaki atau teman saya yang kesleo dan sakit di bagian lutut. Jadi jalan nggak bisa lari lah, harus pelan-pelan. Coba diobatin dulu, Mang, yang kesleo. Ya diobatin sama kita. Ya, kita kebetulan juga bawa obat ya. Yang kesleo ya. Kesleo ya. Kesleo. Bagian. Di sini juga kita bawa tukang urut. Tukang urutnya itu Mang Hendy. Itu pokoknya mah mantep tukang urutnya. Nah, panjangnya apa, Mas? Dia mah bisa apa-apa. Foto bisa dia mah. Ngelawak bisa. Ngurut bisa. Dan tapi alhamdulillah kita udah nyampe di pos 1 ya. Bentar lagi kita sampai di base camp, kemungkinan sampai maghrib di base camp atau lebih. Hanya kita alon-alon aja, pelan-pelan aja, dan habis dari ini kita bakalan geser ke tempat yang ada kebun-kebun tehan. Kita ngeres di situ. Besok pagi atau sore kita baru balik ke rumah. Pelan-pelan, yang penting pasti. Dan kata-kata sore ini sih satu doang kata-katanya. Lupa, Mang.